Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian umum GKI Cawang. Kebaktian untuk minggu depan pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 6.30, 9 dan 17 WIB akan dilayani oleh Pendeta Elsa Novita Turea dari GKP Ebenezer. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Dari halaman 5, pertukaran pelayan firman 3 gereja. Dalam rangka pertukaran pelayan firman 3 gereja, GKI Cawang, GKP Ebenezer, GPIB Penabur, pada hari Minggu 9 Juli 2023
pendeta dari GKP Ebenezer Cawang akan melayani kebaktian umum di GKI Cawang pada pukul 6.30, 9, dan 17 WIB. Pendeta dan penatua dari GKI Cawang akan melayani kebaktian umum di GPIB Penabur pada pukul 10 WIB. Selanjutnya dari halaman 6. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga kekasih kita, Bapak Indra Felix Sumendap dalam usia 41 tahun. Beliau adalah suami dari Ibu Taruli Magdalena Pardede, seorang pengurus Komisi Dewasa Muda. Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, pukul 23.03 WIB, di Rumah Sakit Multazam Medika. Dan telah dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, di Desa Lansot, Tareran, Sulawesi Utara. Majelis Jemaat dan segenap anggota jemaat serta simpatisan GKI Cawang menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari halaman 7, atestasi keluar. Tanggal 2 Juli 2023 telah pindah dengan surat atestasi dari GKI Cawang ke GKI Jatimurni atas diri Bapak Saingan Ambarita. Majelis Jemaat dan segenap jemaat terpanggil untuk mendukung di dalam doa. Tuhan memberkati. Masih dari halaman 7, peneguhan dan pemberkatan nikah. Peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023 pukul 9 WIB di GKI Cawang yang akan dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli atas diri Saudara Eri Rianto, anggota jemaat GKI Cawang, dan Saudari Fang Ping, katekisan dari kelas katekisasi Pendeta Yanti Rusli. Selanjutnya dari halaman 14. Kelas katekisasi Pendeta Andi Kristianto secara on-site. Sesuai dengan program pelayanan Majelis Jemaat GKI Cawang tahun pelayanan 2023-2024, maka akan dibuka kelas katekisasi secara on-site yang baru pada hari Kamis, mulai tanggal 20 Juli 2023 pukul 19 WIB di ruang rapat gereja dan akan dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Keterangan selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Dari halaman 19, pelelangan mobil gereja. Menindaklanjuti keputusan persidangan Majelis Jemaat mengenai permajaan kendaraan gereja, maka Bidang Sarpen menyampaikan bahwa mobil Daihatsu Luxio dan Toyota Avanza akan ditawarkan kepada umat dalam bentuk lelang. Keterangan selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat. Dari halaman 24, pemberitahuan. Sesuai hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 18 Juni 2023, diberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal 25 Juni 2023 dan seterusnya, informasi tentang laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan diwartakan sebagai berikut. Rincian penerimaan persembahan tetap dicantumkan pada Warta Jemaat, baik cetak ataupun elektronik. Rekapitulasi laporan keuangan, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan saldo bank akhir, dapat dibaca pada papan pengumuman yang terletak di samping jalan menuju ruang konsistori. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian umat. Terima kasih. Dari halaman 27, gelar buku perpustakaan GKI Cawang dan buku peninggalan almarhum Pendeta Ishak Sipasulta. Pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 akan digelar buku-buku perpustakaan GKI Cawang dan buku-buku peninggalan almarhum Pendeta Ishak Sipasulta. Bagi umat yang ingin memilikinya, dapat langsung mengambil buku-buku tersebut yang diletakkan di teras gereja maksimal
2 buah buku per orang dengan mengisi daftar nama yang tersedia setelah kebaktian umum selesai. Dan setelah 1 bulan, buku-buku yang masih ada akan didonasikan ke lembaga nirlaba. Terima kasih. Masih dari halaman 27, pengumuman. Sesuai dengan keputusan persidangan Majelis Jemaat tanggal 18 Juni 2023 dan peraturan pemerintah telah mencabut status pandemi COVID-19 menjadi status endemi, maka diberitahukan bahwa 1. Umat dibebaskan untuk tidak memakai masker dan bagi yang mau mengenakan masker masih dipersilahkan. 2. Bagi umat yang sakit flu atau batuk diharuskan mengenakan masker. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat atau Badan Pelayanan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Mazmur 89 ayat yang pertama hingga kedua. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Salam, kata yang sering kita ucapkan sebagai orang Kristen yang artinya damai sejahtera bagimu. Bahkan kata ini seringkali digunakan oleh Yesus sendiri ketika menyapa murid-muridnya. Kita sebagai manusia senantiasa mencari damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Siapakah dari kita yang tidak mau merasa aman dan nyaman di dalam hidupnya, terlepas dari segala macam kegelisahan yang senantiasa menghantui kita? Namun sayangnya, kebenaran tidak selalu menyenangkan.
Bahkan terkadang kebenaran itu menggelisahkan. Ada beragam cara yang kemudian digunakan oleh manusia untuk mengatasinya. Ada yang bersikap apatis, tidak mau tahu dengan realita yang ada di sekelilingnya. Ada yang lantas menutupi kebenaran itu dengan segala macam cara, sehingga kebenaran itu tidak terkuak. Ada juga yang melarikan diri dari kebenaran tersebut karena merasa tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Inilah yang menjadi sebuah masalah yang nyata di kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kabar baik yang memang harus diberitakan kalah prioritas dengan kenyamanan dan ketenangan pribadi. Kalau memang demikian, bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen? Ketika diperhadapkan kepada dua pilihan itu antara kebenaran atau kedamaian, lantas mana yang menjadi prioritas yang kita pilih? Untuk itu, mari kita mendengar kesaksian firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dosa. Kami sering lalai melakukan kebenaran. Kami sering berlaku tidak adil bagi anggota keluarga kami. Kami berlaku sewenang-wenang terhadap sesama kami. Kami sering mengucapkan kata shalom, tetapi kami tidak menghadirkan damai itu di tengah-tengah komunitas kami. Bahkan kami sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saat ini kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, dan baharuliah hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami memohon. Amin. Saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar, haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut
selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku, tempat berpaut jangkar hidupmu, aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah terambil dari Roma 6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kemuliaan Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku
jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur dan bersukacita atas segala berkat dan anugerah di dalam kehidupan kami yang tidak terperi. Tuhan senantiasa mengasihi kami dan memberikan yang terbaik. Namun kami yang seringkali tidak mampu memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, melayakkan kami, sehingga kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, sentuh hati kami, berkaryalah kepada kami Tuhan, agar kami menjadi bejana-Mu yang indah di dalam setiap langkah hidup kami, menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Dan kami ingin mendengar sabda-Mu, melakukan dengan cakap dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan memberkati, mencurahkan berkat kepada kami semua dan juga kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 28 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan, dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah kehendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 89 ayatnya yang kedua sampai dengan kelima. Dilanjutkan 16 sampai dengan 19.
Sebab kasih setiamu ya Tuhan dibangun untuk selamanya. Kesetiaanmu tegak bagaikan langit, Engkau telah berkata, sudah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku sudah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku mau menegakkan anak cucumu, dan ku bangun tahtamu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Berbahagialah bangsa yang bersorak-sorai, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah. Sebab kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Bacaan kedua dari surat Roma 6 ayat 12 sampai ayat 23. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baik yang di gereja bersama-sama dengan kita semua maupun juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah kita pada kesempatan ini adalah kebenaran terkadang menggelisahkan. Apa betul? Menggelisahkan ketika kita menyuarakan kebenaran, ketika kita melakukan kebenaran. Apakah juga selalu terapresiasi dengan baik dan menghasilkan buah yang baik, atau juga bisa menggelisahkan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terkenang dengan seorang dokter di dalam sebuah film. Dia seorang dokter yang berkulit hitam. Saat itu dia bekerja di dalam sebuah klub olahraga. Dia menyampaikan informasi bahwa zat ini akan membahayakan tubuh dari para atlet pada saat itu. Tapi ketika dia menyampaikan hal ini, pemimpin dari klub itu tidak bisa menerimanya.
Dan akhirnya karena dianggap mungkin membahayakan, bisa menjadi isu yang tidak baik bagi klub itu, akhirnya dokter ini dikeluarkan. Jadi bukan hanya menggelisahkan dia, tetapi masa depan, sarana penunjang tiba-tiba lenyap karena dia juga tidak siap nampaknya mendapatkan perlakuan seperti itu. Mungkin dia berpikir akan diapresiasi yang baik, tetapi sebaliknya yang harus dia pikul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu salah satu contoh ketika dia menyampaikan apa yang diyakininya itu benar dan menyelamatkan. Tapi juga kadang kita juga harus memikul tanggung jawab serta bisa jadi juga pengorbanan yang luar biasa mahal dalam hidup kita yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Beberapa hari yang lalu teman saya mengirimkan sebuah petikan dari sebuah kesaksian tentang seorang bapak yang akhirnya dia memilih untuk menyerahkan anaknya dan menyelamatkan sekian gerbong kereta api yang lebih cepat datang di daerah situ. Dan dia harus segera menutup jalan itu. Dan dampaknya ketika anaknya terpleset ke tempat situ, mau nggak mau dia harus melepaskan kondisi anaknya yang pada saat itu terjatuh jadi terjepit begitu ya. Dan kemudian kereta itu bisa diselamatkan. Orang-orang yang lewat di dalam gerbong itu merasa kaget ketika bapak itu meraung-raung menangis dan membawa mayat anaknya. Semua tidak mengerti terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh bapak itu. Mungkin juga ketika kita melakukan apa yang baik dan benar, menyelamatkan, melakukan sesuatu yang bernilai dan berharga di dalam hidup kita pun bisa juga seperti bapak itu. Tidak memahami apa yang terjadi, pengorbanan yang dilakukan. Sehingga pengorbanan yang begitu luar biasa kita berikan, ya biasa-biasa saja karena dia tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita juga bisa menuturkan pengalaman kita masing-masing di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang baik, benar, dan tepat. Kebenaran yang harus kita tancapkan di dalam hidup kita, entah itu di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ataupun juga di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian juga di dalam bacaan kita yang pertama mengenai Yeremia. Kalau kita baca tentang Yeremia secara utuh, maka di situ kita bisa menyelami. Yeremia seorang nabi ketika mungkin kurang lebih katanya kurang dari usia 30 tahun dipanggil oleh Tuhan. Dia harus menyuarakan berita penghukuman supaya bangsa itu yang lalim, yang suka memberontak kepada Tuhan itu bertobat. Tetapi ketika berita itu disampaikan, sampai dia harus berteriak, kalau kita baca di dalam pasal 20, ternyata orang menertawakan dia sepanjang malam, sepanjang hari. Dia dilecehkan, dia dicemooh, dia diolok-olok. Bahkan juga dia diperlakukan dengan kasar dan tidak adil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, Hannanya artinya katanya Tuhan Maha Pengasih. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Yeremia menyampaikan berita penghukuman supaya bangsa itu bertobat, tercelik dan terbuka kembali kepada Tuhan, firman Tuhan kalau kita baca di dalam ayat 1, ternyata responnya itu juga berbeda dengan apa yang diharapkan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat ke-10, Hannanya itu malahan dia mematahkan gandar, ya. Tanda bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia itu
dia tidak meyakininya. Sangat berbeda dengan apa yang dia sampaikan, bahwa yang dia sampaikan adalah memberikan pengharapan, kebebasan pada saat itu, sampai dia patahkan gandar itu. Coba kalau kita lihat di dalam ayat 10 dari Yeremia ini, Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap ketika umat melihat diperlakukan seperti itu oleh rekannya, Hananya ini di rumah ibadat. Umat juga melihatnya pada saat itu. Tetapi kalau tadi kita baca, Yeremia dengan tenang dia menanggapinya, tidak dengan begitu luar biasa. Dia bisa menerima kondisi itu. Padahal kalau kita baca ayat 10 di sini dikatakan, kemudian Nabi Hananya itu mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia. Apakah pada saat itu Yeremia sedang dipasung? Karena kan kalau yang menyesatkan itu dipasung dan kemudian dikasih rantai di dalam pasal 29 di situ dikatakan. Lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ketika dia dihalau seperti itu. Tetapi sikap Nabi Yeremia, dia tetap tenang, dia tetap bisa mengendalikan diri. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam ayat ke-16 sampai ke-17, ketika Hananya memperlakukan Yeremia tidak baik, dikatakan di dalam ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tuhan ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Jadi dalam pemahaman ini, murtad itu dalam pengertian mengajak Hananya itu tidak mengikuti apa yang difirmankan oleh Yeremia. Murtad bisa juga orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan, tidak taat dan tidak setia. Sehingga di sini katakan, maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa bisa terjadi seperti itu di dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang beriman, orang Israel dikatakan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi lebih senang mendengar sesuatu yang baik dan menenangkan, dan menghalau untuk mengevaluasi dan membawa orang itu berubah dan bertobat di dalam kehidupannya seperti yang disampaikan oleh Yeremia. Dikatakan di dalam Roma, itulah kecenderungan hati kita. Kita sudah diberikan kasih karunia saja, malahan berpikirnya, Tuhan itu kan baik, jadi ya udahlah kesempatan ini, jor-joran berbuat dosa. Karena Tuhan baik. Nanti kita berbuat dosa, kita ngaku dosa, nanti Tuhan ampuni. Kita berbuat dosa lagi, kan Tuhan baik. Kata Rasul Paulus ayat 15, ya enggak gitulah. Bukankah kalau kita sudah dibaikin, udah dikasihi sama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, maka seharusnya kita bertanggung jawab, mendayagunakan anugerah yang Tuhan berikan. Bukan kita bertekun di dalam dosa, itu enggak betul sebagai anak Tuhan.
menyerahkan seluruh tubuh kita untuk melakukan dosa karena berpikir dan memanfaatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, memanfaatkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita melakukan seperti itu. Yang benar, kata Rasul Paulus, seharusnya kalau kita sudah diberikan anugerah keselamatan di dalam hidup kita, kita mendaya gunakannya, memakai kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk memberikan yang terbaik. Di sini bahkan dipakai tubuh kita itu harus menjadi senjata kebenaran. Kan senjata itu menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan kejahatan, menghancurkan ketidakbenaran, kelaliman di dalam hidup kita. Karena Rasul Paulus katakan kita ini hamba Tuhan. Ketika kita sudah dikuduskan, sudah diampuni segala dosa-dosanya, maka kita ini adalah hamba Tuhan, orang yang dipilih Tuhan untuk menyalurkan berkat kasih setia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bukan kita jor-joran, justru melakukan ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Kata Rasul Paulus, itu salah persepsi, salah pemahaman, dan juga salah pengajaran. Dan kalau Tuhan itu Maha Pengasih, mengasihi itu bukan berarti mendiamkan keburukan, kejahatan, kelaliman dalam kehidupan kita. Kalau kita baca surat-surat Paulus, nasihat, teguran, semua dilakukan kenapa? Karena mengasihi, supaya dia tidak berdosa, tidak terperosok, tidak jatuh di dalam dosa, dan kemudian dia tidak dapat menikmati lagi kemuliaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah Bapak Ibu, kalau kita dikasihi dan dicintai, kita tentunya kita ingin memberikan yang terbaik. Kita juga ingin mengasihi, ingin memberikan yang selalu bisa bernilai dan berharga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mensyukuri setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau ada persepsi, pemahaman kalau kita mengasihi itu, maka semuanya harus membelai-belai saja, membiarkan apa yang buruk gitu kan, supaya semuanya aman dan harmoni. Tentu di dalam kekristenan gak betul. Ibrani bilang Tuhan itu bisa mendidik, melecut kita supaya menjadi orang-orang yang kuat di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami penderitaan dan tantangan karena melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu adalah berkat. Dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 14. Coba kita lihat ya, Bapak Ibu, ayo buka Alkitabnya, mumpung berada di dalam gereja nih. 1 Petrus 3 ayat 14 nih. Ya. Sudah ketemu? Tetapi sekalipun kamu harus menerima juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Malahan kalau diterusin ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan kita apa? Pengharapan kita adalah apa di dalam hidup kita? Ya, kita tentunya berharap kepada siapa? Kepada Kristus ya, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dalam hidup kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di dalam 1 Petrus itu dikupas bagaimana orang itu bisa melakukan kebenaran dan siap dengan memikul salib, menanggung
segala resiko untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kata Petrus di dalam 1 Petrus, ya kalau kamu menderita karena dosa-dosamu mah itu mah tanggung jawab resiko yang harus kamu pikul. Jadi harus dibedakan penderitaan karena dosamu, penderitaan karena Kristus. Dan pada saat ini kita sedang membicarakan kebenaran yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan. Seperti Yeremia ngingetin bangsa Israel yang harus bertobat supaya mereka menikmati pimpinan dan penyertaan Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Tapi gak mau dengar, malahan mentertamakan, malahan mencemooh, malah disingkirkan Yeremia. Bahkan Hananya sendiri, rekannya, dia berlaku seperti itu. Gandarnya dipatahkan. Ya, langsung mengkonfrontir apa yang disampaikan oleh Yeremia pada saat itu. Dan itu terjadi di rumah Tuhan. Disaksikan oleh banyak orang. Dia memperlakukan rekannya seperti itu. Kata Rasul Paulus, janganlah kita lakukan itu. Kalau kita sudah dikuduskan, kita pergunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pakai tubuh kita itu sebagai senjata kebenaran untuk menghalau, untuk menghadapi segala sesuatu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti beserta. Seperti Yeremia, dia mengingat panggilan Tuhan ketika dia menjadi seorang nabi. Walaupun dia masih muda, kurang dari 30 tahun. Dan dia melayani 40 tahun loh, menghadapi haru biru gitu. Tapi dia percaya. Karena apa? Pasti kalau Tuhan menyampaikan beritanya, Tuhan memanggil, Tuhan akan menyertai. Kata Tuhan, jangan takut, aku akan menyertai. Tuhan Yesus pun kepada murid-muridnya bilang sebelum naik ke surga, Tuhan akan menyertai kita tuh sampai kapan? Sampai akhir zaman, gak ada jedanya. Waktunya sangat panjang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan berjanji itu setia dan pasti digenapinya. Seperti yang disampaikan di dalam pemazmur tadi, Mazmur 89. Sekali Tuhan memberkati Daud, keturunannya diberkati. Sampai Tuhan Yesus juga lahir dari keturunan Daud. Bayangkan, baca tuh di dalam Matius itu kan silsilah sampai Yesus itu lahir. Berapa dekade itu terjadi. 1 kali ini semua, 2 kali ini semua, 3 kali ini sih. Sampai akhirnya Yesus lahir. Perjalanan yang sangat panjang. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, sabar di dalam Tuhan, kalaupun dia tidak menikmatinya, anak cucu keturunannya akan melihat pekerjaan kebenaran itu selalu, kata Rasul Paulus, berbuahkan kebaikan dan membawa kita itu kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Yohanes 17 ayat 3. Bersekutu dengan Tuhan, dan persekutuan kita dengan Tuhan itu bersifat kekal dalam hidup kita. Tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Maut sekalipun dalam kehidupan kita, itulah dahsyatnya. Kalau kita mendapatkan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal dalam hidup kita, tidak ada yang memisahkan kita, maut sekalipun dalam hidup kita. Oleh sebab itu pemazmur dengan penuh sukacita bersyukur kasih setia Tuhan. Perjanjian Allah kepada umatnya, sekali dia berjanji pasti dia akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Dan kata Tuhan Yesus, apa yang kamu lakukan itu tidak sia-sia. Tadi di dalam Matius 10 ayat 42 dibilangin, ngasih secangkir air sejuk pun, pakai pun kan gitu kan, secangkir, sedikit sekali kan, tetapi ketika kita memberi itu tepat pada waktunya. Buat orang yang kecil ini pun, kata Tuhan, jangan takut, tidak akan kehilangan upahnya, tidak akan kehilangan berkatnya. Kalau engkau sudah memberikan secangkir air sejuk kepada
murid Tuhan yang kecil sekalipun, yang tidak diperhitungkan sekalipun, tapi tidak ada yang sia-sia di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mengajak, sambutlah setiap orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena orang itu adalah orang yang diutus Tuhan. Sambut seorang nabi disambut dengan juga perlakuan sebagaimana layaknya seorang nabi. Orang benar sambutlah seperti layaknya orang benar dalam hidup kita. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita berada di dalam kebenaran dan meyakini kebenaran. Pasti kita bisa menyambutnya dengan baik dan kita berbahagia karenanya dalam hidup kita. Jadi untuk apa lagi? Tunggu kapan lagi kita melakukan kebenaran dalam Tuhan? Inilah saatnya Bapak Ibu, kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dan memberikan kekuatan. Jangan takut. Tuhan beserta dalam hidup kita. Maka kita nanti akan menikmati buah pekerjaan Allah yang begitu luar biasa. Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan di sepanjang hidup kita. Sehingga kabar baik itu selalu dikumandangkan dari turun-temurun dalam hidup kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Ibu, kita akan memasuki saat hening pada saat ini, dan kemudian nanti kita akan mendengarkan persembahan pujian. Baik, pertama-tama saya menyapa dulu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kami mengisi pujian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak GKI Cawang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengisi pujian di tempat ini. Dan sebelum kami menyanyi, mungkin kami perkenalkan diri dulu. Karena pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak tahu. Kalau tidak tahu pasti sudah tidak sayang, seperti itu. Dari situ saya ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari Yayasan Prima Unggul. Yayasan Prima Unggul ini adalah sebuah panti asuhan sekaligus sekolah yang membimbing anak-anak yang berasal dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Dan kami datang ke Jakarta mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mau menjadi pribadi yang mandiri, tetapi tidak hanya sekedar mandiri saja, kelak kami ingin berdampak juga bagi teman-teman kami di daerah. Dan untuk mewujudkan kemandirian kami berpraktik di sini di Yayasan Prima Unggul. Kami berpraktek kewirausahaan, kami mempunyai bidang catering, di mana kami sering memproduksi juga makanan-makanan, dan kami mempunyai juga pertanian organik selaras alam, itu kami ada buka di Bogor. Dan yang terakhir kesenian, dan kesenian ini sendiri merupakan keunggulan kewirausahaan yang unggul juga di Yayasan Prima Unggul, di mana kami sering diundang untuk mengisi pujian-pujian di gereja-gereja, terus mengisi acara dalam ulang tahun atau acara-acara perusahaan, dan acara-acara lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan di seni sendiri kami pada tanggal 29 Juli nanti, seperti video yang tadi di awal sebelum ibadah tadi ditayangkan, kami akan mengadakan konser musik Bapak Ibu. Kami akan mengadakan konser musik orkestra, di mana kami mengangkat 12 nilai yang ditanamkan di Yayasan Prima Unggul, dan di situ kami ingin menginspirasi juga bagi banyak orang, dan khususnya panti-panti asuhan, bahwa sebenarnya anak panti itu bisa berkarya, tidak sekedar hanya meminta-minta saja, tetapi bisa berkarya dengan talenta yang sudah dititipkan Tuhan. Dan kami senang sekali keadaan Bapak Ibu bisa membeli tiket kami dan bisa menonton kami juga pada tanggal 29 Juli nanti. Dan berikutnya kami ingin mengisi pujian untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberkati Bapak Ibu juga. Kepada teman-teman saya persilahkan.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi dan bekerja. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersyafaat. Tuhan, kami pada saat ini bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu belajar untuk kami mencukupkan diri dalam segala hal. Dan kami juga belajar setiap pengalaman hidup kami itu selalu bisa membentuk, mengajar, menjadikan kami ini adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang tahan uji dalam hidup kami. Oleh sebab itu kuatkanlah dan teguhkanlah kami Tuhan, agar kami mampu di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap perkara yang harus kami hadapi untuk tetap kuat, untuk tetap tabah, untuk kami bisa melihat perspektif dari perspektif Tuhan, sehingga menumbuh suburkan pikiran yang baik, pikiran yang jernih, pikiran yang penuh hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami pribadi lepas pribadi, seluruh anggota jemaat dan simpatisan kami, agar kami juga senantiasa meneladani Engkau di sepanjang hidup kami. Dan kami juga sangat bersyukur Tuhan terhadap setiap anugerah Tuhan kepada putra-putri kami yang naik kelas, yang berhasil juga pada saat ini memasuki PTN atau PTS sesuai dengan cita-citanya. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini mungkin ada kesulitan di dalam bidang pendidikannya. Engkau akan menolong, menguatkan dan menopang agar tidak menjadi putus asa. Orang tuanya juga Engkau berkati agar mampu melewati dan mendampingi kondisi, keberadaan, perasaan dari anaknya pada saat ini. Engkau pun membuka jalan. Mungkin pada saat ini ada juga orang tua yang mengalami kesulitan di dalam pendidikan putra-putrinya, baik dari segi ekonomi maupun psikologis dan juga hal-hal lain. Kuatkan dan teguhkanlah mereka. Berikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, agar kami sebagai orang tua mampu menemani, mendampingi mereka keluar dari setiap pergumulan dengan arif dan bijaksana, dan tetap memberi ruang untuk mereka menjadi anak-anak yang kuat dan mandiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkati mereka, jamah mereka Tuhan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang akan mencurahkan berkat, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang mendampingi. Teristimewa untuk anggota jemaat kami yang mengalami sakit tubuh yang begitu lama. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka. Dan setelah perjamuan kudus di gereja, kami juga akan melayani perjamuan kudus di rumah-rumah maupun juga sebelum ibadah lansia atau sesudah ibadah lansia, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Para lansia kami juga dapat terlayani. Bapak Ibu yang mengalami keterbatasan tetap kami layani dengan penuh sukacita. Dan Engkau mempersiapkan mereka, mempersiapkan keluarga-keluarga yang akan kami layani, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi gereja kami, bagi negeri dan bangsa kami, dan semua hal yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur.
Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang atau menggunakan fasilitas kris, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan memasukkan dalam kantong persembahan yang akan diedarkan. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pemurah, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas hidup yang telah Engkau beri. Kami ditebus dan diselamatkan. Kami bersyukur atas pekerjaan yang Engkau beri. Kiranya segala kemuliaan dan hormat untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk seisi rumahmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Pada hari ini, kebaktian umum pertama, kedua, dan ketiga akan dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian dari Yayasan Prima Unggul. Tuhan memberkati. Kita masuki saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan mohon kesediaan umat untuk mengembalikan liturgi di meja di teras gereja. Terima kasih. Who can make the difference? Yes, I will make the difference. Against all odds, I can live to share my love with others. Yes, I will make the difference.
can make it. Take my hand as we make this journey across the land. I had a call